Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada video tutorial tentang uji atau analisis korelasional ya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat video tutorial tentang one way ANOVA dan two way ANOVA. Selanjutnya masih pada analisis statistik inferensial, statistik parametrik ya, analisis korelasional, atau kita sebut sebagai uji korelasi. Uji korelasi adalah pengujian yang menganalisis tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis hubungan ini mengarah pada hubungan positif, yang berarti variabel X naik, maka variabel Y juga naik, atau kita sebut sebagai hubungan searah. Sebaliknya jika berbanding terbalik ya, maka jika hubungannya adalah negatif, jika X-nya naik maka Y-nya turun. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya harga dan jumlah permintaan. Ketika harga naik maka jumlah permintaan turun, ketika harga turun maka jumlah permintaan naik. Misalnya seperti itu, contoh statis kasusnya. Lah, pengukuran tingkat hubungan tersebut digunakan koefisien korelasi dengan lambang R kecil. Dan kuatnya hubungan R itu terletak antara interval negatif 1 sampai dengan 1. Ilustrasi gambar panahnya seperti ini. Negatif itu berarti tadi ya berbanding terbalik, tapi kalau positif berarti dia berbanding lurus atau searah. Untuk kriterianya, kriteria kuat atau enggaknya hubungan ya, maka bisa menggunakan tabel kriteria ini. Misalnya kalau positif antara 0,9 sampai dengan 1, maka kategorinya adalah korelasi sangat tinggi. Atau negatif 0,9 sampai dengan negatif 1 ya, di sini berarti letaknya itu sangat tinggi. 0,7 mungkin sekitar sini sampai dengan 9, 0,9 itu kategorinya tinggi, dan seterusnya. Semakin mendekati 0 berarti semakin kecil, baik itu dari arah kiri mendekati 0 semakin kecil, atau semakin tingkat hubungannya mungkin semakin rendah, atau dari arah kanan mendekati 0 itu semakin juga rendah. Sedangkan kriteria untuk penarikan kesimpulannya itu adalah jika nilai sigma kurang daripada 0,05 artinya terdapat hubungan secara signifikan. Apabila nilai sigma lebih besar daripada 0,05 artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan. Langsung saja kita coba untuk menganalisis data berikut ya. Ada motivasi orang tua, ada 10 responden di sini ya, 10 responden. Ada motivasi orang tua, kemudian juga keinginan anak untuk sukses. Jadi kalau orang tuanya mempunyai motivasi yang tinggi, maka apakah ada hubungan terhadap keinginan anak untuk sukses. Langsung saja kita input data ini ke SPSS 28. Kita set dulu variabel view-nya sini ya, motivasi ortu, kemudian keinginan anak untuk sukses juga sama. Kemudian setelah itu langsung diinput saja karena datanya cukup sederhana. Ada 10 data di sini, motivasi ortu, juga keinginan anak untuk sukses. Kita lihat datanya ya, 44 sampai 5330. 44, 53, 30. Kita cek dulu. 32, 375, 73, 45. 73, 45. Oke. Kalau sudah langsung saja kita klik analyze. Kemudian correlate ya. Kemudian BIVA, lihat. Setelah itu masukkan saja variabel yang akan kita uji korelasinya ya, yaitu variabel ortu dan keinginan anak untuk sukses. Setelah itu langsung di oke saja. Nah, di sini sudah keluar outputnya ya. Nah, tabel ini cukup sederhana, jadi tinggal kita interpretasikan saja. Kita lihat di sini ada motivasi orang tua dengan keinginan anak. Lihat di sini nilai sigma, signifikan totalnya, yaitu 0,001 ya. Sehingga bisa kita interpretasikan antara motivasi orang tua dengan keinginan anak untuk sukses gitu ya.
itu berarti punya hubungan. Seberapa besar hubungannya itu tinggal kita kategorikan itu, ya, karena hubungannya terletak pada interval kuat, ya, korelasinya kuat berdasarkan tabel atau kriteria ini, ya. Cukup sederhana. Sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.